Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadila Zahra Dian Maris dengan NIM C1B023035. Farlan Nasid Nebras dengan NIM C1B023037. dan Tidak Stripa dengan NIM C1B023040. Nur Khafifah Dwizlita dengan NIM C1B023046. Rahmawati Lestari dengan NIM C1B023056. Intan Nur Sofyani dengan NIM C1B023087. Amanda Rozitul Fitri dengan NIM C1B023097. Mena Ariska dengan NIM C1B023125. Di video ini kami akan membahas mengenai employee benefits. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari employee benefits. Apa sih itu employee benefit? Nah, jadi employee benefits ini adalah semua bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan selain gaji dan upah pokok. Imbalan ini mencakup tunjangan, fasilitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tambahan karyawan, baik dalam aspek finansial maupun non-finansial. Dengan adanya employee benefit, perusahaan tidak hanya menambah pendapatan karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, memotivasi dan mendukung pengembangan diri. Kemudian employee benefits ini juga memberikan dampak utama pada beberapa aspek, yaitu yang pertama memotivasi karyawan. Employee benefits memberikan dorongan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya, memperbaiki moral. Program seperti asuransi kesehatan atau konseling memungkinkan mereka merasa diperhatikan dan mendapatkan dukungan dari perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan loyalitas. Karyawan cenderung lebih loyal ketika mereka merasa dipedulikan oleh perusahaan. Dengan tunjangan yang memadai, karyawan akan merasa lebih nyaman dan setia pada perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan kerja. Misalnya, program kesehatan, fasilitas perumahan, atau kendaraan dinas, ini meningkatkan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan karena karyawan merasa dipedulikan terhadap kesejahteraan mereka, bukan hanya pada hasil kerja mereka. Selanjutnya, menarik karyawan yang berkualitas. Perusahaan dengan benefits yang menarik lebih mungkin mendapatkan talenta yang baik karena karyawan berkualitas cenderung mencari perusahaan yang mendukung kesejahteraan mereka. Yang terakhir, menurunkan LTO. Employee benefits ini juga menjadi salah satu cara efektif untuk menurunkan tingkat turnover atau keluar masuknya karyawan. Ketika karyawan merasa puas dan terjamin oleh benefits yang ada, mereka lebih cenderung bertahan di perusahaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran employee benefits. Jadi, employee benefits ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, di mana dengan memberikan employee benefits yang sesuai, perusahaan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu dengan fasilitas yang mendukung kesejahteraan karyawan, seperti asuransi kesehatan, cuti tambahan, ataupun program keseimbangan kerja hidup, yang dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan juga menyenangkan. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk merasa dihargai dan juga memperkuat loyalitas mereka terhadap perusahaan. Lalu dapat meningkatkan kepuasan karyawan, di mana karyawan yang merasa kebutuhan mereka itu diperhatikan melalui berbagai macam benefit, umumnya karyawan ini akan lebih puas dalam pekerjaannya. Kepuasan ini akan berpengaruh pada motivasi dan komitmen mereka dalam bekerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, yaitu dapat meningkatkan retensi dan juga mengurangi turnover, yang dimana employee benefits ini sangat menjadi alasan yang kuat bagi karyawan untuk tetap bertahan di perusahaan. Lalu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja, di mana jika karyawan ini merasa diperhatikan dan mendapatkan dukungan dari perusahaan, cenderung mereka itu akan lebih produktif, di mana kondisi fisik dan mental itu lebih sehat, didukung pula oleh benefit yang sesuai, akan meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis employee benefits. Jenis yang pertama itu ada tuntutan legal, yang meliputi yang pertama adalah jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan program yang dikelola oleh pemerintah untuk memberikan dukungan keuangan pada masa pensiun, kecacatan, atau bagi keluarga yang kehilangan anggota pencari nafkah. Program ini biasanya mencakup iuran dari karyawan dan pemberi kerja. Contoh di Indonesia itu terdapat program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan bagi karyawan dalam bentuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Program ini membantu para pekerja yang telah memasuki usia pensiun atau yang mengalami cacat permanen. Yang kedua itu ada kompensasi pengangguran. Kompensasi pengangguran merupakan manfaat tunjangan sementara yang diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan tanpa kesalahan mereka sendiri, untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sambil mencari pekerjaan yang baru. Contohnya, di Indonesia kompensasi atas pengangguran diatur dalam jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan bantuan uang tunai, akses ke informasi pekerjaan, dan pelatihan kerja bagi para pencari kerja yang terkena PHK. Sebagai contoh, jika karyawan di PT Garuda Indonesia terkena PHK karena perusahaan mengalami krisis, mereka bisa memperoleh kompensasi dari program JKP ini. Yang ketiga itu ada kompensasi tenaga kerja. Kompensasi tenaga kerja merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan atau cedera di tempat kerja. Manfaat ini mencakup biaya perawatan medis dan kompensasi selama masa pemulihan.
Contohnya, di Indonesia jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk nyata dari Works Compensation ini. Misalnya, jika pekerja di sektor konstruksi, seperti PT Waskita Karya, mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya pengobatan dan memberikan santunan jika pekerja tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama. Yang keempat, itu ada asuransi bagian cacat. Asuransi cacat menyediakan perlindungan bagi karyawan yang tidak dapat bekerja karena kecacatan sementara atau permanen. Manfaat ini memastikan karyawan tetap memiliki pendapatan meskipun dalam kondisi cacat. Contohnya, di Indonesia, asuransi ini termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, beberapa perusahaan besar menyediakan asuransi cacat tambahan dari perusahaan asuransi swasta untuk melengkapi BPJS, seperti pada karyawan PT Astra International. Jika seorang karyawan mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap, mereka akan menerima santunan berkala yang membantu biaya hidup mereka. Sekian, terima kasih. Baik, melanjutkan materi sebelumnya, sekarang kita akan masuk pada jenis employee benefits yang berkaitan dengan pengunduran diri atau retirement relay. Pertama, kita memiliki dana pensiun, yaitu dana yang akan kita terima secara berkala setelah kita tidak lagi bekerja. Dana ini adalah hasil dari tabungan atau kontribusi yang kita simpan selama kita bekerja. Yang kedua, ada yang disebut dengan rencana tunjangan hari tua, atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah annuity plan. Ini adalah rencana yang memastikan kita tetap mendapatkan tunjangan atau penghasilan setelah kita memasuki usia pensiun, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas finansial kita di masa tua nanti. Selanjutnya, pengunduran diri karena cacat atau disability retirement. Ini adalah opsi pengunduran diri yang berlaku jika seseorang harus berhenti bekerja lebih awal karena mengalami disabilitas atau kondisi kesehatan yang menghalangi mereka untuk bekerja. Terakhir, ada persen pengunduran diri atau retirement gratuity, yaitu semacam pesangon atau bonus pengunduran diri yang diberikan dalam bentuk persentase sebagai apresiasi atas pengabdian kita selama bekerja. Dengan memahami semua komponen ini, kita dapat merencanakan masa pensiun yang lebih aman dan terjamin secara finansial. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis asuransi. Nah, yang pertama itu ada asuransi medis, di mana perlindungannya yaitu memberikan perlindungan finansial untuk biaya pengobatan baik rawat inap maupun rawat jalan, seperti biaya dokter, obat-obatan, dan tindakan medis lainnya. Lalu kelebihannya itu adalah bermanfaat untuk mengantisipasi biaya kesehatan yang tidak terduga, terutama untuk penyakit kritis atau kecelakaan. Yang kedua itu ada asuransi kecelakaan. Perlindungannya yaitu memberikan santunan jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat sementara dan cacat tetap atau meninggal dunia. Nah, kelebihannya itu ada cocok bagi mereka yang memiliki aktivitas berisiko tinggi seperti pekerjaan lapangan atau atlet. Yang ketiga, itu ada asuransi kehidupan. Perlindungannya memberikan santunan kepada ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia. Ada berbagai jenis asuransi jiwa seperti asuransi jiwa berkepanjangan, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi unit link lainnya. Kelebihannya di sini itu memberi rasa aman bagi keluarga dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti biaya pendidikan anak atau modal usaha lainnya. Yang keempat, asuransi bagi yang cacat. Nah, di sini perlindungannya itu memberi santunan jika pemegang polis mengalami cacat akibat kecelakaan atau penyakit sehingga tidak dapat bekerja lagi. Kelebihannya di sini sangat penting bagi mereka yang mengandalkan penghasilan dari pekerjaan itu sendiri. Yang kelima, itu ada asuransi perawatan gigi. Nah, di sini perlindungannya memberikan perlindungan finansial untuk biaya perawatan gigi seperti tambal gigi, cabut gigi, dan pemasangan behel. Kelebihannya di sini sangat berguna untuk menjaga kesehatan gigi mulut terutama bagi yang sering mengalami masalah gigi. Yang keenam itu ada asuransi keselamatan. Nah, perlindungannya di sini sedikit mirip dengan asuransi jiwa, namun biasanya diberikan oleh perusahaan atau lembaga tertentu bagi mereka yang benefitnya karyawan. Kelebihannya memberikan perlindungan tambahan bagi keluarga karyawan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembayaran tidak masuk kerja atau payment for time not work. Yang pertama ada liburan, kedua izin sakit atau sick leave, ketiga izin wajib militer atau military leave, keempat ada hari pemilihan umum atau election day, kelima ada ulang tahun, keenam ada pemakaman, ketujuh ada saat istirahat atau paid rest period, kemudian ada saat makan siang lunch period, kemudian ada saat bersih-bersih wash up time, dan yang terakhir ada saat perjalanan atau travel time.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya mengenai jenis-jenis employee benefit. Secara garis besar, jenis-jenis employee benefit itu terbagi menjadi 4 jenis, namun ternyata masih banyak lagi jenis-jenis employee benefit. Di antaranya, yang pertama ada diskon perusahaan atau company discount, merujuk pada potongan harga atau fasilitas khusus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan itu sendiri atau mitra bisnis perusahaan. Yang kedua ada makanan yang disediakan oleh perusahaan atau meal furnished by company. Perusahaan dapat memberikan tunjangan makan terutama bagi karyawan yang bekerja lebih dari jam kerja normal, bisa dalam bentuk uang tunai, makanan gratis atau voucher makan. Yang ketiga ada pengeluaran perpindahan atau moving expense. Dalam konteks employee benefits, bisa diambil satu contoh misalnya ketika karyawan dipindahkan ke cabang atau kantor lain atau diminta untuk bekerja di lokasi berbeda, perusahaan seringkali menanggung sebagian atau seluruh biaya ini untuk mendukung transisi yang lebih mulus bagi karyawan. Yang keempat, ada uang pesangon atau severance pay. Pesangon bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada karyawan yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, sekaligus membantu mereka mencari pekerjaan baru atau menjalani masa transisi. Yang kelima, pengembalian biaya belajar atau tuition refunds, merujuk pada pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayar oleh karyawan untuk program pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan pekerjaan mereka, yang disediakan oleh perusahaan setelah karyawan menyelesaikan pendidikan tersebut. Yang keenam, ada credit union, merujuk pada lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh karyawan dan biasanya menawarkan layanan keuangan dengan suku bunga yang lebih rendah serta biaya yang lebih rendah dibandingkan bank komersial. Yang ketujuh ada kendaraan perusahaan atau company car. Salah satu bentuk employee benefits yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, terutama pada mereka yang memiliki peran untuk membutuhkan mobilitas tinggi atau sering bepergian untuk keperluan pekerjaan. Yang kedelapan ada jasa hukum atau legal service, merujuk pada layanan hukum yang terkait dengan kebijakan, program, dan hak-hak karyawan sehubungan dengan tunjangan dan manfaat yang diberikan oleh perusahaan. Yang kesembilan, ada penyuluhan keuangan atau financial counseling, program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang manajemen keuangan pribadi mereka. Yang terakhir, ada fasilitas rekreasi yang merujuk pada program atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka melalui aktivitas atau ruang rekreasi yang menyenangkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis employee benefit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat employee benefits. Jadi manfaat employee benefit itu ada dua. Yang pertama, manfaat bagi karyawan itu ada peningkatan kesejahteraan, kemudian motivasi, loyalitas, perlindungan finansial, dan terakhir itu pengembangan diri. Kemudian ada manfaat bagi perusahaan, ada peningkatan tingkat produktivitas, penurunan tingkat turnover, peningkatan citra perusahaan, peningkatan loyalitas pelanggan, serta keunggulan kompetitif. Sekian dari saya, terima kasih.